Selamat pagi Pak, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilbert Pasaribu dengan NIM 2308200028 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang interaksi manusia komputer atau biasa yang kita sebut dengan IMK. Kata pengantar, dalam era digital yang semakin berkembang pesat, interaksi manusia komputer atau biasa yang kita sebut dengan IMK menjadi salah satu aspek krusial dalam desain dan pengembangan sistem komputer. IMK tidak hanya berfokus pada bagaimana manusia menggunakan teknologi, tetapi juga pada bagaimana teknologi dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara yang intuitif dan efisien. Pentingnya IMK terletak pada kemampuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, mempermudah akses informasi, dan menciptakan interaksi yang lebih manusiawi antara pengguna dan perangkat. Dalam buku ini, kami akan membahas berbagai aspek IMK, termasuk prinsip-prinsip dasar, metode penelitian, serta penerapan desain antarmuka yang efektif. Melalui pembahasan ini, saya berharap pembaca dapat memahami betapa pentingnya IMK dalam menciptakan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga mudah digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga buku ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi para mahasiswa, peneliti, dan praktisi di bidang teknologi informasi. Interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer atau biasa yang disebut dengan IMK merupakan bidang kajian yang berkaitan dengan desain, evaluasi, dan implementasi sistem yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer secara efektif. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, IMK menjadi semakin penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Di era digital saat ini, berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, atau perangkat wearable menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi ini sangat diperlukan. Interaksi manusia komputer itu bertujuan untuk memahami perilaku, kebutuhan, dan ekspektasi pengguna, serta mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam desain antarmuka yang intuitif dan user-friendly. Salah satu aspek kunci dari IMK adalah usability, yang mengukur seberapa mudah dan efisien pengguna dapat mencapai tujuan mereka saat menggunakan sistem. Desain antarmuka yang baik tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi meminimalkan kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Melalui pendahuluan ini, kami ingin menekankan pentingnya IMK dalam pengembangan teknologi yang responsif dan inklusif. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar IMK, kita dapat menciptakan sistem yang lebih baik yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna. Dengan demikian, IMK bukan sekedar tentang teknologi saja, tetapi juga tentang manusia itu sendiri, tentang bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan serta bagaimana teknologi dapat mendukung kehidupan kita dengan cara yang lebih baik. Latar belakang interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer atau IMK muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Sejak awal perkembangan komputer, fokus utama adalah pada kemampuan dan kecepatan mesin. Namun seiring berjalannya waktu, para peneliti dan desainer menyadari bahwa untuk menciptakan sistem yang efektif, penting untuk mempertimbangkan perspektif pengguna. Beberapa faktor yang memicu perkembangan IMK antara lain yang pertama itu ada kemajuan teknologi, yaitu perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang pesat.
menciptakan kebutuhan untuk berinteraksi yang lebih baik. Pengguna kini memiliki akses ke berbagai perangkat dari komputer, desktop hingga smartphone dan perangkat load yang mengharuskan desain antarmuka yang lebih intuitif. Yang kedua ada peningkatan penggunaan komputer, yaitu dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan komputer untuk berbagai tujuan, dari pekerjaan hingga hiburan, menjadi krusial untuk memastikan bahwa interaksi dengan sistem tersebut tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan. Yang ketiga ada diversitas pengguna. Pengguna memiliki latar belakang keterampilan dan kebutuhan yang beragam. Interaksi manusia komputer berupaya menciptakan sistem yang inklusif dan dapat diakses dan ramah pengguna bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang disabilitas. Yang keempat ada psikologi dan kognisi. Pemahaman tentang bagaimana manusia berpikir, belajar, dan berinteraksi menjadi dasar penting dalam merancang antarmuka. Penelitian dalam psikologi kognitif membantu desainer memahami bagaimana pengguna memproses informasi dan membuat keputusan. Interaksi multimodal dengan kemunculan teknologi baru seperti suara dan pengenalan gerakan, IMK terus berevolusi untuk menciptakan interaksi yang lebih alami dan mendalam antara manusia dan komputer. Latar belakang ini menunjukkan bahwa IMK bukan sekadar tentang teknologi, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan komputer. Dengan pendekatan yang berfokus pada pengguna, IMK berkontribusi pada pengembangan sistem yang lebih baik, yang meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Tujuan kita belajar interaksi manusia komputer. Tujuannya itu yang pertama yaitu meningkatkan pengalaman pengguna atau UX, memahami bagaimana merancang antarmuka yang menyenangkan dan intuitif untuk pengguna. Yang kedua ada memahami kebutuhan pengguna, yaitu mempelajari cara menganalisis dan memahami perilaku serta kebutuhan pengguna untuk menciptakan solusi yang tepat. Yang ketiga ada mengembangkan keterampilan desain antarmuka, yaitu belajar tentang prinsip-prinsip desain, alat, dan teknik yang digunakan dalam pembuatan antarmuka yang baik. 4. Meningkatkan efisien dan produktivitas, yaitu mempelajari bagaimana mendesain sistem yang memudahkan pengguna dalam menyelesaikan tugas dengan cepat dan efektif. Yang kelima ada menerapkan metodologi evaluasi, yaitu mengembangkan keterampilan dalam metode pengujian dan evaluasi antarmuka untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Yang keenam yaitu mengatasi masalah aksesibilitas, memahami pentingnya aksesibilitas dan bagaimana merancang sistem yang dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka yang disabilitas. Yang ketujuh ada perkembangan teknologi, mengetahui tren terbaru dalam teknologi interaksi seperti realitas virtual, augmented reality, dan interaksi berbasis suara. Dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu ada kolaborasi interdisipliner, mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dengan profesional dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, desain, dan teknik. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, individu dapat menjadi lebih kompeten dalam merancang dan mengembangkan sistem yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna. Pengertian interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer adalah disiplin yang mempelajari cara manusia berinteraksi dengan komputer dan sistem teknologi lainnya. Tujuan utama IMK adalah untuk menciptakan antarmuka yang efektif, efisien, dan menyenangkan bagi pengguna. Ini meliputi desain perangkat lunak, perangkat keras, dan lingkungan interaksi yang mempertimbangkan aspek psikologi, ergonomi, dan desain visual. Dalam IMK, penting untuk memahami kebutuhan dan perilaku pengguna agar sistem yang dikembangkan dapat memenuhi ekspektasi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Berbagai metode seperti pengujian pengguna, prototyping, dan analisis tugas sering digunakan untuk merancang dan mengevaluasi antarmuka. Konsep dasar interaksi manusia komputer. Yang pertama yaitu ada pengguna. Karakteristik pengguna.
Memahami berbagai karakteristik pengguna termasuk kebutuhan, preferensi, keterampilan, dan konteks pengguna sangat penting untuk desain yang efektif. Yang berikutnya ada persona, yaitu menciptakan persona yang mewakili segmen pengguna yang berbeda, membantu dalam merancang antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Yang kedua yaitu ada sistem. Komponen sistem. Memahami komponen sistem termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan antarmuka, serta bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Berikutnya ada fungsionalitas. Menentukan fungsionalitas yang diinginkan oleh pengguna dan bagaimana sistem dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga ada antarmuka. Desain antarmuka. Fokus pada elemen-elemen desain seperti tata letak, warna, tipografi, dan ikonografi untuk menciptakan pengalaman yang menarik dan mudah digunakan. Tipe antarmuka. Berbagai tipe antarmuka seperti antarmuka grafis atau GUI, antarmuka berbasis teks, dan antarmuka suara. Masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Yang keempat ada interaksi. Metode interaksi. Berbagai cara pengguna dapat berinteraksi dengan sistem termasuk melalui keyboard, mouse, sentuhan suara, dan gerakan. Umpan balik. Memberikan umpan balik yang tepat waktu dan informatif setelah tindakan pengguna membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kelima ada konteks penggunaan. Situasi penggunaan memahami konteks di mana pengguna akan berinteraksi dengan sistem, termasuk lingkungan fisik dan sosial, sangat penting dalam perancangan. Yang keenam ada prinsip desain. Usability, mengukur seberapa mudah dan efisien antarmuka dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengguna. Keterbacaan dan keterjangkauan informasi harus disajikan dengan jelas dan mudah diakses oleh semua pengguna. Yang ketujuh ada pengujian dan evaluasi. Metodologi pengujian menggunakan pengujian pengguna, survei, dan analisis untuk mengevaluasi efektivitas antarmuka dan pengalaman pengguna. Iterasi desain. Menggunakan umpan balik dari evaluasi untuk melakukan iterasi pada desain, memastikan bahwa sistem tersebut meningkat. Dan yang ke-8, teknologi dan tren terkini. Perkembangan teknologi yaitu memahami bagaimana teknologi baru seperti AI dan LOT mempengaruhi interaksi dan desain antarmuka. Tren desain yaitu mengikuti tren desain terbaru untuk memastikan bahwa antarmuka tetap relevan dan menarik bagi pengguna. Kesimpulannya yaitu konsep dasar interaksi manusia komputer mencakup pemahaman mendalam tentang pengguna, sistem, antarmuka, dan interaksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, desainer dapat menciptakan pengalaman yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih memuaskan bagi pengguna. Yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer atau IMK mencakup berbagai jenis interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer. Berikut adalah beberapa jenis utama interaksi dalam IMK. Yang pertama yaitu ada interaksi teks, yaitu menggunakan input berbasis teks seperti perintah di command line atau chatbots. Yang kedua ada interaksi grafis, melibatkan antarmuka grafis atau GUI di mana pengguna dapat berinteraksi dengan elemen visual seperti tombol, icon, dan menu. Yang ketiga ada interaksi sentuh, memanfaatkan layar sentuh untuk kontrol, di mana pengguna dapat mengetuk, menggesek, atau mencubit untuk berinteraksi. Yang keempat ada interaksi suara, menggunakan perintah suara untuk berinteraksi dengan perangkat seperti asisten virtual, misalnya seperti Siri atau Google Assistant. Yang kelima ada interaksi gerakan, melibatkan deteksi gerakan fisik untuk kontrol, seperti pada perangkat yang menggunakan teknologi sensor, contohnya Kinect. Yang keenam ada interaksi haptik, memberikan umpan balik taktil kepada pengguna melalui getaran atau tekanan, meningkatkan pengalaman interaksi. Yang ketujuh yaitu interaksi berbasis realitas virtual atau augmented atau VR or AR, menggabungkan elemen dunia nyata dengan digital untuk pengalaman imersif. Yang ke-8 ada interaksi berbasis web, melibatkan interaksi melalui aplikasi web, seringkali dengan desain responsif untuk berbagai perangkat. Setiap jenis ini memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri serta cocok untuk konteks dan jenis tugas tertentu.
Komponen utama interaksi manusia komputer. Yang pertama ada pengguna. Individu yang menggunakan sistem memahami karakteristik pengguna, termasuk kebutuhan keterampilan dan konteks pengguna sangat penting dalam desain IMK. Yang kedua ada sistem, yaitu komputer atau perangkat lain yang digunakan oleh pengguna. Ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada antarmuka. Titik interaksi antarmuka antar pengguna dan sistem ini bisa berupa antarmuka grafis, teks, suara, atau lainnya. Di sini yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip desain IMK. Prinsipnya yang pertama yaitu keterbacaan dan keterjangkauan. Yang kedua ada konsisten, yang ketiga ada umpan balik, yang keempat ada kontrol pengguna, dan yang kelima ada aksesibilitas. Metodologi dalam IMK. Yang pertama ada pengujian pengguna, melibatkan pengguna dalam proses pengujian antarmuka untuk mendapatkan umpan balik tentang desain dan fungsionalitas. Yang kedua ada prototyping, membuat model dari antarmuka untuk dievaluasi dan diuji sebelum pengembangan penuh. Yang ketiga ada analisis tugas, memahami dan mendokumentasikan tugas yang dilakukan pengguna untuk merancang antarmuka yang mendukung pekerjaan mereka. Yang keempat ada survei dan wawancara, mengumpulkan informasi tentang pengalaman dan kebutuhan pengguna melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Berikutnya di sini ada jenis-jenis interaksi. Interaksi itu terbagi jadi 4, yaitu interaksi teks, yang kedua interaksi grafis, yang ketiga interaksi suara, dan keempat adalah interaksi sentuh dan gerakan. Tantangan dalam IMK. Keterampilan pengguna beragam. Pengguna memiliki tingkat keterampilan yang berbeda sehingga antarmuka harus ramah bagi semua level. Yang kedua ada perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan desainer untuk selalu beradaptasi. Dan yang ketiga ada kompleksitas tugas. Tugas yang kompleks memerlukan desain yang memudahkan pengguna untuk memahami dan menyelesaikan pekerjaan. Yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan teori dalam interaksi manusia komputer. Yang pertama itu ada teori kognitif. Teori ini mengkaji bagaimana pengguna memproses informasi dan membuat keputusan. Ini mencakup seperti memori, perhatian, dan pemecahan masalah yang penting dalam merancang antarmuka yang efektif. Yang kedua ada teori aktivitas. Activity teori menggambarkan interaksi manusia dengan alat, bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi tindakan ini, membantu dalam memahami bagaimana pengguna menggunakan sistem dalam situasi nyata. Yang kedua ada teori interaksi manusia komputer, dan yang keempat ada teori perceptions atau affordance. Yang kelima ada teori desain, yang keenam ada teori komunikasi, ketujuh ada teori sosial dan budaya. Rumusan masalah interaksi manusia komputer. Yang pertama, bagaimana cara merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk berbagai jenis pengguna. Yang pertama yaitu pahami pengguna. Riset pengguna. Lakukan survei, wawancara, dan pengamatan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan tingkat keterampilan pengguna. Yang kedua persona. Buat persona yang memiliki berbagai jenis pengguna untuk membantu memvisualisasikan kebutuhan dan harapan mereka. Yang kedua definisikan tujuan dan tugas. Identifikasi tugas utama. Tentukan tugas utama yang ingin dilakukan pengguna dengan sistem. Yang ketiga ada desain dan konsisten. Konsistensi visual. Gunakan elemen desain yang seragam seperti warna, tipografi, ikonografi untuk memudahkan pengguna mengenali fungsi. Yang keempat ada gunakan prinsip dengan yang baik. Yang pertama ada hierarki visual. Atur elemen antarmuka sehingga informasi paling penting mudah terlihat. Yang kedua, umpan balik. Berikan umpan balik langsung saat pengguna melakukan tindakan, misalnya seperti animasi, pesan, konfirmasi. Dan yang ketiga ada kontrol pengguna. Berikan pengguna kontrol atas interaksi mereka, termasuk opsi untuk membatalkan atau mengubah tindakan. Yang kelima ada sederhanakan navigasi. Navigasi jelas. Buat sistem navigasi yang jelas dan mudah diakses menggunakan menu yang terstruktur dan intuitif. Yang keenam, membuat antarmuka responsif. Desain responsif pastikan antarmuka berfungsi dengan baik di berbagai perangkat, termasuk desktop, tablet, dan ponsel. Yang ketujuh, uji antarmuka.
pengujian pengguna, yaitu lakukan pengujian dengan pengguna nyata untuk mengidentifikasi masalah dan mendapatkan umpan balik. Yang kedelapan, pertimbangkan aksesibilitas. Standar aksesibilitas, ikuti pedoman aksesibilitas seperti WCAG untuk memastikan antarmuka dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk seperti dengan disabilitas. Yang kesembilan ada dokumentasi dan pelatihan. Bantuan dan panduan, yaitu sediakan dokumentasi dan panduan pengguna yang jelas untuk membantu pengguna memahami cara menggunakan antarmuka. Yang kedua, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu sistem? Yang pertama itu ada kualitas antarmuka. Keterbacaan. Antarmuka yang jelas dan mudah dibaca akan meningkatkan kenyamanan pengguna. Konsistensi penggunaan, elemen desain yang konsisten membantu pengguna merasa familiar dan percaya diri dalam navigasi. Yang kedua ada kemudahan pengguna, yaitu ada usability. Seberapa mudah pengguna dapat belajar dan menggunakan sistem-sistem yang intuitif akan lebih memuaskan. Yang ketiga ada kinerja sistem, yaitu ada kecepatan. Waktu respons yang cepat dan pemrosesan yang efisien sangat penting untuk menjaga kepuasan pengguna. Dan yang keempat ada fungsionalitas, yaitu kesesuaian fitur. Fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan nilai tambah dapat meningkatkan kepuasan. Yang kelima ada umpan balik dan respons. Umpan balik yang jelas. Pengguna perlu mendapatkan umpan balik yang tepat setelah melakukan tindakan seperti konfirmasi atau notifikasi kesalahan. Yang keenam ada emosi dan pengalaman pengguna. Pengalaman positif, interaksi yang menyenangkan dan tidak membuat frustasi meningkatkan tingkat kepuasan. 7. Harga dan nilai. Kesesuaian harga dan kualitas pengguna akan merasa lebih puas jika mereka merasa mendapatkan nilai yang sesuai dengan harga yang dibayarkan. Biaya pemeliharaan. Biaya yang rendah untuk pemeliharaan dan pengguna sistem juga berkontribusi pada kepuasan. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan aksesibilitas sistem bagi pengguna dengan disabilitas? Yang pertama yaitu dengan cara ikuti standar aksesibilitas. WCAG atau Web Content Accessibility Guidelines. Pastikan desain dan konten memenuhi pedoman ini, yang memberikan panduan untuk menciptakan konten yang dapat diakses. Yang kedua yaitu desain antarmuka yang responsif. Kontras warna. Gunakan skema warna yang memiliki kontras yang cukup untuk membantu pengguna dengan gangguan penglihatan. Yang ketiga ada navigasi yang jelas dan sederhana. Menu yang mudah ditemukan. Pastikan menu dan navigasi dapat diakses dengan mudah menggunakan keyboard atau pembaca layar. Yang keempat ada pengguna alt text. Deskripsi gambar. Tambahkan teks alternatif atau alt text pada gambar untuk membantu pengguna dengan gangguan penglihatan memahami konten visual. Yang kelima, dukungan untuk pembaca layar. Markup yang sesuai. Gunakan HTML yang sesuai dengan elemen ARIA atau Accessibility Rich Internet Applications untuk memberikan bahwa pembaca layar dapat membaca konten dengan benar. Yang keempat, apa dampak dari desain antarmuka yang buruk terhadap produktivitas dan efektivitas pengguna? Yang pertama yaitu meningkatkan frustasi pengguna, yaitu kesulitan dalam navigasi. Pengguna mungkin kesulitan menemukan informasi atau menyelesaikan tugas yang dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi. Yang kedua, mengurangi efisiensi. Waktu yang terbuang. Antarmuka yang tidak intuitif atau lambat dapat memperlambat penyelesaian tugas, mengakibatkan waktu yang terbuang. Kesalahan yang sering terjadi, misalnya seperti desain yang tidak jelas, dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan yang memerlukan waktu tambahan untuk memperbaikinya. Yang ketiga ada penurunan kualitas kerja. Kualitas output yang buruk. Pengguna mungkin tidak dapat menghasilkan pekerjaan dengan standar yang diharapkan karena kesulitan dalam menggunakan sistem. Yang keempat, beban mental yang tinggi. Kelelahan kognitif. Pengguna harus memikirkan cara menggunakan sistem daripada fokus pada tugas yang harus diselesaikan, meningkatkan beban mental. Yang kelima ada pengurangan
Kepuasan pengguna. Kepuasan yang rendah. Pengguna yang mengalami kesulitan cenderung merasa kurang puas, yang dapat mempengaruhi loyalitas dan penggunaan jangka panjang. Yang keenam, ada tingkat pembelajaran yang lambat. Kurva pembelajaran yang curam. Desain yang rumit membuat pengguna membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar dan memahami cara menggunakan sistem. Yang ketujuh, ada dampak pada kolaborasi. Kesulitan dalam kerjasama. Jika antarmuka tidak mendukung kolaborasi, pengguna mungkin mengalami kesulitan saat bekerja dalam tim, yang dapat menghambat produktivitas kelompok. Yang kelima, bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi baru seperti AI dan perangkat LOT, dan apa tantangan yang dihadapi. Cara pengguna berinteraksinya yaitu yang pertama dengan cara antarmuka suara, dan yang kedua menggunakan aplikasi dan antarmuka grafis, dan yang ketiga sensor dan otomatisasi, dan yang keempat ada personalisasi. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada kurva pembelajaran, kompleksitas teknologi. Banyak pengguna merasa kesulitan untuk memahami dan menggunakan teknologi baru yang kompleks, terutama jika tidak ada pelatihan yang memadai. Yang kedua ada keamanan dan privasi, yaitu yang pertama ada data pribadi. Pengguna khawatir tentang pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh perangkat LOT dan aplikasi AI. Ancaman keamanan. Potensi serangan cyber pada perangkat LOT dapat mengancam keamanan pengguna dan data mereka. Yang ketiga ada ketergantungan pada teknologi. Keterbatasan fungsi, yaitu ketergantungan yang tinggi pada perangkat dan AI dapat menyebabkan pengguna merasa kurang terampil dalam melakukan tugas secara manual. Yang keempat ada interoperabilitas. Kompatibilitas antar perangkat, yaitu pengguna seringkali menghadapi tantangan yang mengintegrasikan berbagai perangkat LOT dari produsen yang berbeda, yang mungkin tidak saling berkomunikasi dengan baik. Yang kelima ada kepercayaan dan transparansi. Kepercayaan terhadap AI, yaitu pengguna mungkin ragu untuk mempercayai keputusan yang diambil oleh sistem AI, terutama dalam konteks yang kritis, misalnya kesehatan. Yang keenam ada pengelolaan data, volume data, yaitu pengguna dapat merasa kewalahan oleh jumlah data yang dihasilkan oleh perangkat LOT dan sulit untuk mengekstrak informasi yang relevan. Yang keenam yaitu apa peran umpan balik dalam meningkatkan pengalaman pengguna dalam aplikasi dan perangkat. Yang pertama yaitu memberikan konfirmasi tindakan. Kepercayaan pengguna. Umpan balik yang jelas seperti pesan konfirmasi setelah penggunaan melakukan tindakan, misalnya seperti mengirim formulir atau menyimpan pengaturan. Membantu pengguna merasa lebih yakin bahwa tindakan mereka berhasil. Yang kedua yaitu membantu identifikasi kesalahan, yaitu pesan kesalahan yang jelas. Umpan balik yang informatif tentang kesalahan, misalnya kesalahan input, membantu pengguna memahami masalah dan memberikan petunjuk untuk memperbaikinya. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan. Umpan balik interaktif, elemen seperti animasi, suara, atau perubahan visual saat pengguna berinteraksi dengan antarmuka dapat membuat pengalaman menarik dan menyenangkan. Yang keempat, mempercepat pembelajaran. Panduan dan tips. Umpan balik yang menyediakan panduan atau tips saat pengguna menjelajahi aplikasi baru membantu mereka belajar lebih cepat dan lebih efektif. Yang kelima, membantu personalisasi pengalaman. Rekomendasi yang dapat dipersonalisasi umpan balik dari interaksi pengguna dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi yang relevan dan disesuaikan dengan preferensi mereka. Yang keenam yaitu membangun kepercayaan dan loyalitas. Transparansi memberikan umpan balik yang jelas tentang bagaimana data pengguna digunakan atau bagaimana keputusan diambil oleh sistem AI dapat membangun kepercayaan. Yang ketujuh, memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Umpan balik pengguna. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna setelah mereka menggunakan aplikasi dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan di masa mendatang. Masa depan interaksi manusia komputer. Masa depan interaksi manusia komputer atau IMK menjanjikan perkembangan yang menarik, didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan dalam cara kita berinteraksi dengan perangkat. Berikut adalah beberapa tren dan prediksi mengenai masa depan IMK. Yang pertama, interaksi berbasis suara. Dan yang kedua ada realitas augmented atau AR dan virtual atau VR.
Yang ketiga ada kecerdasan buatan atau AI. Yang keempat ada Internet of Things atau LOT. Yang kelima ada antarmuka otak komputer atau BCI. Yang keenam ada desain berbasis emosi. Yang ketujuh ada aksesibilitas yang lebih baik. Dan yang terakhir atau yang kedelapan ada interaksi berbasis gestur dan sentuhan. Kesimpulan dari ini semua, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut. Masa depan IMK atau interaksi manusia komputer akan terus berkembang dengan inovasi teknologi yang mendorong batasan cara kita berinteraksi dengan perangkat. Fokus pada pengalaman pengguna yang lebih baik, inklusif, dan intuitif akan menjadi kunci dalam pengembangan sistem dan antarmuka di masa mendatang. Interaksi manusia komputer adalah bidang yang dinamis dan krusial dalam perkembangan teknologi modern. Memahami prinsip-prinsip dasar, tantangan, dan tren masa depan akan membantu desainer dan peneliti menciptakan sistem yang lebih baik, meningkatkan kualitas interaksi dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang interaksi manusia komputer. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan.